Raksasa teknologi Amerika Serikat Amazon Inc. telah memblokir lebih dari 1.800 warga Korea Utara untuk bergabung dengan Amazon. Hal ini dilakukan seiring langkah pemerintah Korut yang mengirim sejumlah besar pekerja information teknologi ke luar negeri untuk mendapatkan penghasilan dan pencucian uang. Kembali bersama kami, pemirsa. Raksasa teknologi Amerika Serikat Amazon telah memblokir lebih dari 1.800 warga Korea Utara untuk bergabung dengan Amazon. Hal ini dilakukan seiring langkah Korea Utara yang mengirim sejumlah pekerja information technology ke luar negeri untuk mendapatkan penghasilan dan pencucian uang. Raksasa teknologi Amerika Serikat Amazon Inc. telah memblokir lebih dari 1.800 warga Korea Utara untuk bergabung dengan Amazon. Hal ini dilakukan seiring langkah pemerintah Korut yang mengirim sejumlah besar pekerja information teknologi ke luar negeri untuk mendapatkan penghasilan dan pencucian uang. Dilansir Channel News Asia, Amazon's Chief Security Officer Stephen Smith menuturkan bahwa sejak pekan lalu, pekerja Korea Utara secara masif telah mendapatkan pekerjaan IT jarak jauh di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Bahkan jumlah penerima kerja mencapai hampir sepertiga dari jumlah lamaran warga Korea Utara dalam setahun terakhir. Sebelumnya pada tahun lalu, Badan Intelijen Seoul memperingatkan bahwa agen Korea Utara telah menggunakan LinkedIn untuk menyamar sebagai perekrut dan mendekati warga Korea Selatan yang bekerja di perusahaan pertahanan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi mereka. Di mana perang cyber Korea Utara sejak pertengahan 1990 tersebut telah berkembang menjadi unit cyber berkekuatan 6.000 orang yang dikenal sebagai Biro 121 dan beroperasi di beberapa negara. Adapun pada November 2025, pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi terhadap 8 individu yang dituduh sebagai peretas yang disponsori negara yang dilakukan untuk mendanai program senjata nuklir rezim dengan mencuri dan mencuci uang. Di mana Departemen Keuangan Amerika telah menuduh penjahat cyber yang berafiliasi dengan Korea Utara mencuri lebih dari 3 miliar dolar Amerika atau sekitar 50,2 triliun rupiah selama 3 tahun terakhir, terutama dalam bentuk kripto. Berbagai sumber IDX Channel. Spotify mengalami pembajakan data yang mengklaim sekitar 86 juta lagu dari platform tersebut telah disalin dan disebarkan secara ilegal. Insiden ini memicu kekhawatiran serius terkait keamanan konten digital dan perlindungan hak cipta di industri musik global. Spotify sedang menyelidiki insiden di mana kelompok aktivis Piracy and Archive mengklaim telah menyalin dan menyebarkan sekitar 86 juta file audio dari perpustakaan musiknya. Kasus ini mengangkat kekhawatiran soal perlindungan hak cipta dan keamanan data di platform streaming musik terbesar dunia. Kelompok pembajak mengklaim berhasil menyalin file audio dalam jumlah besar dari katalog Spotify, lalu mendistribusikannya melalui platform berbagi data. Meski demikian, Spotify menegaskan bahwa tidak ada bukti kebocoran sistem internal atau peretasan langsung terhadap server perusahaan. Spotify menyatakan, insiden ini lebih berkaitan dengan praktik scraping, yakni pengambilan data secara massal melalui cara tidak resmi. Spotify juga memastikan bahwa tidak ada data pengguna seperti informasi akun, kata sandi, atau detail pembayaran yang terdampak dalam kejadian ini. Fokus utama kasus ini berada pada distribusi ulang konten musik yang dilindungi hak cipta, bukan pada pelanggaran data pribadi pengguna. Spotify menyatakan tengah bekerja sama dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti klaim tersebut serta mengambil langkah hukum jika diperlukan. Insiden ini menjadi pengingat bahwa ancaman pembajakan digital masih menjadi isu krusial di era distribusi musik berbasis daring. Berbagai sumber IDX Channel. Xiaomi mengubah strategi penjualan global dengan membatasi jumlah peluncuran smartphone setiap tahun. Perusahaan kini lebih fokus memperkuat ekosistem perangkat AI OT serta kualitas perangkat lunak untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Xiaomi resmi mengubah strategi penjualan di lini smartphone dengan mengurangi jumlah peluncuran perangkat baru setiap tahunnya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap persaingan pasar yang semakin ketat serta melambatnya pertumbuhan penjualan smartphone secara global. Perusahaan kini memilih fokus pada kualitas produk, efisiensi distribusi, dan penguatan ekosistem dibanding mengejar volume peluncuran. Dalam strategi barunya, Xiaomi akan lebih selektif dalam merilis model smartphone, terutama di segmen menengah dan premium. Perusahaan menilai terlalu banyak varian produk justru dapat membingungkan konsumen dan menekan margin keuntungan. Dengan portofolio yang lebih ramping, Xiaomi berharap dapat memperkuat identitas produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasar utama.
Selain itu, Xiaomi juga menekankan pengembangan ekosistem iOS dan integrasi perangkat lunak sebagai pilar pertumbuhan jangka panjang. Fokus ini sejalan dengan strategi global Xiaomi untuk memperkuat loyalitas pengguna melalui pengalaman ekosistem yang saling terhubung, mulai dari smartphone, perangkat rumah pintar, hingga wearable. Perubahan strategi ini mencerminkan pergeseran pendekatan Xiaomi dari ekspansi agresif ke konsolidasi bisnis. Analis menilai, langkah tersebut dapat membantu Xiaomi menjaga profitabilitas di tengah tekanan harga dan persaingan ketat dengan merek lain, sekaligus menyesuaikan diri dengan kondisi pasar smartphone global yang semakin matang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Hyundai Motor Company mengumumkan debut dari model Elantra NTCR dalam game simulasi balap terkemuka dunia yaitu Gran Turismo 7. Pengumuman tersebut sekaligus memperingati 1 dekade kolaborasi sukses antara Hyundai Motor dan pencipta seri Gran Turismo, Polyphony Digital. Pabrikan otomotif Korea Selatan Hyundai Motor Company mengumumkan debut dari model Elantra NTCR dalam game simulasi balap terkemuka dunia, yaitu Gran Turismo 7. Hal tersebut disampaikan selama final Gran Turismo World Series 2025 di Fukuoka International Congress Center yang sekaligus memperingati 1 dekade kolaborasi sukses antara Hyundai Motor dan pencipta seri Gran Turismo Polyphony Digital. Model Hyundai Elantra NTCR merupakan mobil berperforma tinggi dan telah terbukti di dunia motorsport. Tak hanya itu, sejumlah pembaruan juga akan dihadirkan ke dalam game tersebut mulai Januari 2026 dengan nama Elantra NTC. Di mana bertepatan dengan sejarah Hyundai yang berulang tahun ke-10, merek Hyundai N pertama kali memikat perhatian internasional dengan mobil konsep Envision Gran Turismo pada gelaran Frankfurt Motor Show 2015. Wakil Presiden Grup Manajemen merek N Hyundai Motor Company, Jun Park, menyampaikan rasa bangga atas peluncuran Elantra NTCR di Gran Turismo 7 dan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sensasi balapan sesungguhnya. Oleh karena itu, pihaknya akan terus memperkuat kemitraan dengan Gran Turismo dengan memperkenalkan kendaraan dan mobil balap berperforma tinggi generasi berikutnya. Adapun selama bertahun-tahun, Hyundai N telah menjadi tambahan yang menarik perhatian Gran Turismo dengan menawarkan kendaraan Ioniq 5N dan Elantra N dalam balap virtual. Dengan masuknya Elantra NTCR ke Gran Turismo, diyakini akan semakin memperluas kehadirannya di e-motorsport yang memadukan inovasi dunia otomotif. Berbagai sumber IDX Channel. Amerika Serikat menunda pemberlakuan tarif masuk tambahan untuk produk chip asal China. Dengan demikian, chip asal China akan tetap dikenai tarif 0% hingga bulan Juni 2027. Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau USTR pada Selasa kemarin menyatakan akan menunda tarif masuk tambahan produk semikonduktor asal China hingga Juni 2027. Pengumuman tersebut disampaikan setelah berakhirnya investigasi perdagangan chip selama 1 tahun oleh kantor perdagangan dan dilakukan di tengah meredanya ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China. Kantor tersebut mengatakan tingkat tarif tambahan awal akan dipertahankan pada 0% selama 18 bulan. Dan dalam pemberitahuan Federal Register disebutkan bahwa pengumuman tarif masuk akan diumumkan selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal 23 Juni 2027. Penundaan tarif baru itu muncul ketika Trump berupaya mempertahankan hubungan perdagangan yang harmonis dengan China, menyusul pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping pada akhir Oktober di Korea Selatan. Selama pertemuan tersebut, Trump yang berencana mengunjungi China pada April tahun depan, menyetujui gencatan perang dagang selama setahun dengan China. Dan sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan produksi chip ke Amerika Serikat, pemerintahan Trump kembali meluncurkan investigasi pada April lalu berdasarkan pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962. Berbagai sumber IDX Channel.